Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Ahdiat Nurzaki, NIM 2020 700008. Di sini saya akan menjelaskan tentang leukemia limfoblastik akut. Oke, kita mulai dari definisi. Nah, untuk definisi ini sendiri, definisi dari leukemia limfoblastik akut merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Biasanya ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi adanya sel abnormal dalam darah tepi secara berlebihan dan menyebabkan terdesaknya sel darah yang normal yang mengakibatkan fungsi dari sel darah merah ini terganggu. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri dari leukemia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akut. Di sini ada leukemia limfoblastik akut (LLA) dan juga leukemia myeloblastik akut atau LMA. Kemudian ada juga leukemia kronis yaitu leukemia myelositik kronik. Kemudian berdasarkan morfologinya, menurut French American British atau FAB, di sini berdasarkan ukuran sel, sitoplasma dan nukleusnya terbagi lagi menjadi L1, L2 dan L3 yang mana L1 merupakan sel limfoblas kecil dengan kromatin homogen, anak inti tidak dapat terlihat dengan jelas dan sitoplasma yang sempit. Kemudian untuk L2, sel limfoblas lebih besar tetapi ukurannya bervariasi, kromatin lebih besar dengan anak inti satu atau lebih. Kemudian untuk L3 merupakan sel limfoblas besar, homogen dengan kromatin bercak, kemudian banyak ditemukan anak inti serta sitoplasma yang basofilik dan bervakuolisasi. Kemudian kita masuk ke etiologinya. Nah, untuk etiologinya sendiri ini ada dua, yaitu multifaktorial, yang mana untuk multifaktorial ini kebanyakan ahli berpendapat sebagai mutasi genetik, yang mana saat terjadi pembentukan di dalam embrio, terjadi mutasi genetik sehingga terjadi abnormal di dalam pembelahan sehingga akan menyebabkan janin itu mengalami leukemia saat lahirnya. Kemudian infeksi yang mana ketika janin lahir itu terdapat paparan infeksi sehingga akan mengakibatkan leukemia sendiri. Kemudian kita masuk ke patofisiologi. Di sini ya bisa kita lihat di sini untuk patofisiologinya eh, disebabkan oleh adanya akumulasi kombinasi kelainan genetik pada prekursor sel limfoid yang imatur, menyebabkan sel-sel prekursor atau sel belas tersebut menumpuk di sumsum tulang dapat menyebabkan beberapa hal, yaitu penyebab multifaktorial yang akan menjadi penurunan berat badan, malaise, demam, dan juga keringat malam, serta dapat menyebabkan perluasan sumsum sehingga terjadi penekanan tulang yang menyebabkan nyeri pada tulang. Kemudian, karena adanya penumpukan sel belas pada sumsum tulang, maka dapat menyebabkan pergantian prekursor prekursor sel darah dengan prekursor prekursor sel limfoid yang imatur, sehingga menyebabkan pasien mengalami pansitopenia ditandai dengan penurunan neutrofil, menyebabkan pasien mudah terinfeksi, lalu penurunan RBC menyebabkan pasien mengalami anemia, serta adanya penurunan trombosit yang menyebabkan pasien mudah memar dan mengalami peteki. Kemudian terjadi penumpukan sel belas di sumsum tulang, sehingga akhirnya akan menyebabkan sel belas tersebut masuk ke aliran darah. Hal ini dapat menyebabkan sel belas tersebut membelah dan menumpuk di beberapa organ, sehingga terjadi splenomegali, hepatomegali, dan juga limfadenopati. Selain itu, terjadi juga hasil pendeteksian yang salah karena peninggian sel belas yang diartikan sebagai sel darah putih, sehingga pada hasil pemeriksaan lab didapati sel darah putihnya meningkat. Kemudian akibat sel belas yang masuk ke aliran darah dan terakumulasi di sumsum tulang dapat menyebabkan tingginya risiko sel untuk lisis yang dapat mengakibatkan pelepasan isi intraseluler ke plasma darah yang menyebabkan adanya hiperuresemia, yaitu sindrom lisis, tumor, gagal ginjal akut, dan juga gout, dan juga hiperkalemia dan juga peningkatan LDH.
Kemudian, oke, kita masuk ke penegakan diagnosis. Nah, dalam penegakan diagnosis ini tentu saja kita memerlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan lab. Nah, dalam anamnesis ini ditemukan bintik merah dan lebam, benjolan di leher, perut membesar, demam, nafsu makan menurun, dan juga nyeri saat berjalan. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan sakit sedang, kompos mentis, konjungtiva pucat, nadi cepat, suhu 38,9 derajat Celcius, tekanan darah 86/60 mmHg. Kemudian didapati hepatomegali dan juga splenomegali. Kemudian terjadi pembesaran kelenjar getah bening positif di aksila, leher, dan inguinal. Batas tegas, tidak nyeri, immobile, dan pada ekstremitas didapati peteki. Kemudian untuk pemeriksaan lab ini perlu dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Nah, dalam pemeriksaan darah lengkap ditemukan Hb 5,5 gram per desiliter, leukosit 40.000 per mikroliter, trombosit 27.000 per mikroliter. Kemudian ditemukan sel blast pada sediaan darah tepi dan juga pada foto ditemukan terdapat periosteal reaction. Nah, dari anamnesis dan pemeriksaan tersebut mengidentifikasikan atau mengarahkan kita pada leukemia, didukung dengan pemeriksaan lab yang mana terjadi penurunan Hb, kemudian peningkatan leukosit, dan juga ditemukannya sel blast pada sediaan darah tepi, sehingga pada suspek kita dapat menegakkan diagnosis atau mensuspek pasien ini sebagai leukemia limfoblastik akut. Kemudian untuk diagnosis bandingnya sendiri, untuk diagnosis banding di sini ada ITP atau idiopathic thrombocytopenic purpura, kemudian ada neutropenia, mononukleosis, infeksi limfodenopati, dan juga artritis. Kemudian untuk tata laksananya sendiri, di sini tata laksana dibagi menjadi dua, yaitu farmakologi atau medikamentosa dan juga non-farmakologi, terlebih ke edukasinya. Nah, untuk tata laksana medikamentosanya sendiri ini, yang pertama perlu kita pantau atau kita memonitor fungsi ginjal, diuresis, pH urin, asam urat, analisa gas darah, dan juga darah tepi secara berkala. Kemudian kita juga pantau darah dan urin rutin, terutama volume urin dan juga pH urin, dan eh, juga pemeriksaan darah rutin. Kemudian kita juga pantau status nutrisi pasien. Kemudian untuk non farmakologinya di sini ada edukasi, yaitu edukasi dan pendampingan orang tua atau berikan tunjangan psikososial terhadap penderita terutama saat dilakukan tindakan. Kemudian kita dapat merujuk pasien ini ke dokter spesialis dan kita menerangkan kepada orang tua atau keluarga alasan merujuk dan juga rencana pengobatan dan juga prognosis pasien ini ke depannya. Kemudian kita masuk ke komplikasi. Nah, untuk komplikasi sendiri ini terdapat beberapa, yaitu seperti pendarahan, yang mana pendarahan ini dapat terjadi karena trombosit itu menurun, sehingga faktor pembekuan darah juga akan semakin menurun, sehingga akan kemungkinan terjadi pendarahan semakin besar. Kemudian infeksi, ya untuk infeksi sendiri ini, pasien dengan leukemia sendiri dia lebih rentan terkena infeksi karena karena imunitasnya lebih rendah. Kemudian organomegali, yang mana kita ketahui untuk leukemia ini karena penumpukan sel blast sehingga dia memasuki ke organ-organ, sehingga organ itu akan membesar seperti terjadinya hepatomegali, splenomegali, dan juga beberapa hal lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kematian. Nah, tidak dipungkiri leukemia ini dapat, jika tidak ditangani secara baik, maka akan menyebabkan kematian. Kemudian untuk prognosisnya sendiri, untuk prognosis dari leukemia limfoblastik akut ini jika ditemukan pada anak-anak lebih awal,
maka, bisa saja, kemungkinan survive anak itu meningkat sekitar 70 sampai 90%. Tapi jika terlambat dan penanganannya tidak tepat atau, terdiagnosanya lambat, untuk prognosisnya sendiri akan menjadi lebih susah ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.